Halo guys, balik lagi sama GoFrank. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita series Donghua Camp of Soul Pets atau Huang Chongxi. Tepatnya episode 5 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin rekap santuy dulu part sebelumnya supaya kalian nggak gagal paham ya guys ya. Walaupun Cumu sempat berada dalam kondisi genting terus ditekan oleh kekuatan mental yang dilepaskan Choi, serta Moe juga haruslah tersungkur lemas pasca terkena serangan iblis hijau. Cumu tanpa terduga berhasil membangkitkan White Devil Nightmare di dalam tubuhnya, sehingga menimbulkan keterkejutan luar biasa hebat di tempat ini. Bahkan di saat Choi berambisi untuk membunuh sang MC, Tetua Xia alias penguasa Pulau Azur bersama Tuan Putri yang menyaksikan kekejaman Choi tanpa basa-basi langsung menyeretnya ke dalam penjara bawah tanah. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan di part kali ini? Penasaran ya kan? Jadi kuilah langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, simetriskan pandangan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Dalam posisi sadarkan diri alias tidak dikendalikan oleh jiwa iblis, Cumu sempat bertanya kepada Xia Guan, apakah tujuannya datang menemuinya hanya untuk mengambil White Devil Nightmare. Meskipun dugaan Cumu barusan sangatlah benar, tapi setelah dirinya memasukkan tubuh Devil Nightmare ke dalam tubuhnya, Xia sudah menganggap Cumu sebagai wadah dari sang iblis yang mengharuskannya memberikan kekuatan spiritual. Terlebih lagi, mengingat keluarga Cu saat ini haruslah berjuang keras demi bisa bertahan hidup di bawah tekanan keluarga yang bahkan sudah menjadi takdir yang harus dilalui Cumu, maka Xia Guan masihlah memberikan kesempatan hidup kepadanya untuk melihat bakatnya di masa depan, dengan syarat asalkan Cumu mau menerima perintah darinya. Xia Guan menegaskan, kapal yang mereka naiki saat ini sedang menuju pulau penjara. Jika Cumu berani pergi ke tempat itu, maka dia masihlah memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak sampai di sini, Xia Guan juga menjelaskan sedikit mengenai Tuan Putri yang kini sudah memasuki usia 13 tahun. Di mana dengan usianya saat ini, Tuan Putri telah menandatangani kontrak perjanjian dengan White Devil Nightmare mencapai tahap 4. Bahkan sudah mampu mengendalikan iblis tersebut. Apa yang dialami Tuan Putri sangatlah berbeda dengan Cumu. Pasalnya untuk bisa mencapai level tersebut, Cumu haruslah melalui beberapa proses. Dengan adanya fakta ini, Xia Guan lantas meminta Cumu memasuki pulau penjara sesuai dengan instruksi yang akan dia berikan nantinya, serta akan memberikan harimau putih sebagai tunggangannya besok pagi. Namun jika Cumu nantinya berniat untuk melarikan diri, Xia Guanhan tidaklah akan segan-segan membunuhnya pada saat itu juga. Nah, dikarenakan Cumu tidaklah memiliki pilihan lain, serta mengingat penderitaan yang dialami keluarganya sangatlah tragis, dia pun pada akhirnya menyetujuinya. Pasca pertemuan barusan, ngeliat sang putri seorang diri di awak kapal, Cumu segera memerintahkan Moye untuk mengirimkan isi surat yang dia tulis sebelumnya, di mana isi surat itu sebagai tanda terima kasih kepada sang putri, sehingga membuat mantan Mimin jadi salah tingkah. Waduh. Keesokan harinya, sambil mencoba keterampilan api spiritual yang baru saja dia kuasai, Cumu lantas teringat dengan penjelasan yang diberikan Xia Guanhan sebelumnya. Pulau penjara sendiri dibuka 3 tahun sekali. Bahkan ada 3.000 tahanan saling membunuh satu sama lain demi bisa menjadi orang terakhir yang akan dijemput oleh istana iblis. Jikalau Cumu tidaklah mampu bertahan hidup di tempat ini, maka sang MC tidaklah layak untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, Cumu gak bakalan bisa melarikan diri karena adanya kekuatan jiwa yang tertanam di dalam iblis Nightmare atau iblis mimpi buruk. Mengingat semua penjelasan barusan, Lord kita bersama Moe memiliki ambisi untuk bertahan hidup dan meningkatkan kekuatan mereka di masa depan, sehingga bisa membuat Xia Guanhan bertekuk lutut di hadapannya, dan tiba-tiba saja
Pasca bentrokan sebelumnya, Cumo terlihat sampai di area padang rumput yang dipenuhi tanaman bunga dan pemandangan aduhai di tempat ini. Bahkan setelah dia mengeluarkan Moye dari alam kesadaran, rubah cahaya bulan tanpa sengaja mencium aroma sedap yang berada tidak jauh dari lokasi mereka. Sehingga MC kita memutuskan untuk pergi ke area tersebut. Tidak berselang lama, setibanya di pedalaman hutan, Cumu secara tidak sengaja melihat sebuah mayat yang terkujur kaku di dalam atribut es. Namun di saat dia baru saja ingin mencari tahu kenapa ini orang meninggoy, sosok Bingsun alias elang es di tahap 3 tingkat 1 terlihat menunjukkan diri. Bahkan tanpa basa-basi langsung melepaskan kemampuan atribut es. Menyadari jika wujud Moye tidaklah mungkin bisa menandingi elang es, Cumu dengan cepat mengaktifkan teknik kamuflase rubah cahaya bulan dan mengombinasikan api spiritual demi bisa mengalahkan sang elang. Meskipun di momen ini, elang es mampu memberikan perlawanan dan sempat terjadi pertarungan sengit antara kedua hewan tersebut, akan tetapi, mengetahui jika serangan yang dilepaskan Moye jauh lebih kuat darinya, elang es justru berniat untuk melarikan diri. Melihat hal tersebut, ulat bulat alias naga azur dengan cepat menggunakan jaring laba-laba untuk menghentikan aksinya. Alhasil, keributan barusan sontak saja menarik perhatian kawanan elang es hingga membuat mereka berbondong-bondong menuju lokasi Cumu. Melihat situasi semacam ini tidaklah menguntungkan baginya, Lord kita lantas menyarankan Moye untuk bergerak memancing pasukan elang menuju sarang. Di tengah-tengah aksi melarikan diri, Cumu akhirnya menyadari sebuah fakta. Ternyata kemampuan yang dilepaskan pasukan elang telah membuat permukaan tanah membeku. Dengan kata lain, mereka berdua tidaklah memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Oleh sebab itu, Cumu segera memerintahkan Moye agar mengaktifkan keterampilan api spiritual. Dan tiba-tiba... Moye, meskipun di momen ini Cumu bersama Moye berhasil selamat dari keterampilan badai es, akan tetapi pasukan elang es terlihat tidak menyerah begitu saja, bahkan kembali melepaskan kemampuan untuk menyerang Cumu. Untungnya saja berkat bantuan sang ulat, Lord kita dapat menyelamatkan diri pasca insiden barusan. Nah, dikarenakan tempat ini sangatlah berbahaya bagi mereka bertiga, Cumu segera memerintahkan Moye bersama sang ulat untuk pergi ke pedalaman hutan dengan alasan hal ini akan mengurangi resiko yang akan terjadi nantinya. Dalam situasi genting, ngelihat pasukan elang es masih saja berambisi menargetkan mereka, ulat kecil secara nekat menggunakan kemampuan rahasianya demi bisa membatasi pergerakan kawanan sang elang. Walaupun aksi yang dilakukan ulat kecil sempat menarik perhatian Cumu, serta dia juga tidaklah pernah menyangka jika si ulat memiliki kemampuan luar biasa hebat, namun pada dasarnya, efek dari serangan yang terus-menerus ulat bulu lakukan justru membuatnya harus tertidur sementara waktu di dalam kepompong. 你果然还是你啊！ Malam harinya, demi membalas jasa sang ulat, Cumu bersama Moye memutuskan untuk melindungi area ini dari pasukan elang es maupun monster lainnya. Bahkan setelah melakukan hal itu, Cumu terlihat membaca sebuah buku hewan spiritual untuk mencari tahu asal-usul si ulat. Namun dikarenakan Lord kita nggak mau berpikir lebih jauh, serta area di sekitarnya dirasa cukup aman, dia pun berniat untuk memperluas keamanan wilayah tersebut demi bisa melanjutkan perjalanan menemukan sebuah harta langka di pulau penjara. Alhasil, setelah melakukan perjalanan beberapa hari, Moye akhirnya menemukan sesuatu di hutan pulau penjara. Tanpa basa-basi dan gak mau lama-lama meninggalkan ulat bulu seorang diri, Cumu bersama Moye terlihat bergegas memasuki kedalaman gua yang merupakan sarang elang es. Baru saja melangkahkan kaki menjelajahi area pedalaman es salju, mereka berdua tiba-tiba saja dikejutkan dengan aura es yang begitu kuat, sehingga Cumu dan Moye segera melanjutkan perjalanan memasuki gua es lebih dalam lagi.
Singkatnya, demi mengurangi resiko yang akan mereka hadapi nantinya, serta di dalam gua juga memiliki aura es hingga menusuk ke tulang, Cumu mencoba menggunakan sedikit kemampuan penglihatan untuk melihat benda apa sih di hadapan mereka. Setelah mengetahui fakta tersebut, Cumu lantas meminta Moye agar melepaskan keterampilan cahaya api tepat ke arah salah satu benda yang kini berada tidak jauh dari mereka. Dan ternyata... Menurut catatan kuno yang pernah Cumu baca, Putri Es Clan F adalah peliharaan jiwa yang bisa menciptakan area dingin, bahkan telah mencapai tahap kedua tingkat 6. Dengan adanya fakta ini, Lord kita berniat untuk menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Namun karena binatang itu tidaklah menunjukkan reaksi sedikit pun, dia pun menyerahkan hal ini kepada Moye. 好强的防御力！ Alhasil, mengetahui bahwa peri es di hadapannya masihlah bocil serta tidaklah memiliki kemampuan bertarung, Cumu kembali memerintahkan Moye untuk menggunakan sedikit cahaya nyala api menjebak sang peri di dalam lingkaran tersebut, di mana tujuan Cumu ini hanyalah ingin memastikan apakah peri es memiliki pertahanan yang cukup kuat menghadapi keterampilan Moye. Sayang 1000 kali sayang, belum sempat menganalisa bakat sang peri, mereka berdua secara tiba-tiba ngeliat kawanan elang es sedang menuju ke dalam goa. Meski dihadapkan dengan situasi kepanikan, tetapi mengingat sang peri sangatlah berguna jadi hewan peliharaan selanjutnya, Cumu dengan cepat melakukan kontrak jiwa tepat ke arah peri es. Menyadari waktunya mulai menipis, Cumu pada akhirnya memutuskan untuk menyudahi kontrak darah tersebut. Pasalnya dia masih memiliki rencana lain untuk mendapatkan peri es. Singkatnya, sambil melarikan diri berjalan melewati jalan sempit, ketika Cumu sempat menyayangkan kejadian sebelumnya, tanpa terduga proses kontrak darah ternyata berhasil dia sempurnakan, bahkan membawa sang peri ke dalam ruangan kesadaran peliharaan, serta memberikannya nama dengan sebutan Ning. Tidak berselang lama, di saat Cumu sedang merasa cukup puas atas pencapaiannya, dua tahanan pulau penjara bernama Xiang Liang bersama Zhang Guochong terlihat menunjukkan diri, di mana tujuan mereka datang ke tempat ini hanyalah untuk membunuh sang MC. 死得太痛苦。 Bede, gimana guys? Pendapat kalian tentang perjalanan Cumu di series Donghua Camp of Soul Pets episode 5-nya? Super duper edun parah ya kan? Selain ulat kecil alias naga Asur mengorbankan diri untuk menyelamatkan Lord kita, Cumu juga ternyata berhasil mendapatkan peri es sebagai hewan peliharaannya. Kira-kira bagaimana nasib Cumu melawan dua tahanan pulau penjara? Kita lanjut aja di part selanjutnya ya guys ya. Oke lah, terima kasih banyak yang udah mampir dan nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya teman-teman santuy nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di sini Abang Frank ganteng dan baik hati mau ngopi dulu. See you and bye-bye. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough.